Pernahkah kamu merasakan kebohongan yang diulang bisa membuatnya terasa benar? Ini adalah efek ilusi kebenaran yang banyak orang alami. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Pengertian Efek Ilusi Kebenaran. Efek ilusi kebenaran adalah fenomena ketika sebuah informasi yang salah, jika diulang-ulang, dapat dianggap sebagai kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar pernyataan yang tidak benar. Misalnya, ada pepatah yang sering diulang tentang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Namun seiring waktu, beberapa orang mulai percaya bahwa uang memang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Hal ini terjadi karena otak kita cenderung lebih mudah menerima informasi yang sudah familiar. Ketika sebuah kebohongan diulang, kita secara otomatis lebih nyaman mendengarnya. Kita seolah membangun fondasi kepercayaan yang palsu, tetapi percaya bahwa itu adalah kebenaran. Dalam konteks ini, kita perlu mulai menyadari kebiasaan mendengarkan dan mempercayai informasi dari berbagai sumber. Apakah kita benar-benar melakukan pemeriksaan fakta, atau hanya menerima apa yang sering kita dengar saja? Mengawasi apa yang kita konsumsi adalah kunci untuk menilai kebenaran dengan lebih bijak. Chapter 2, Kebiasaan dan Lingkungan Sekitar. Kebiasaan kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang terus-menerus mengulangi informasi yang sama, kita cenderung ikut terbawa. Lingkungan ini menciptakan norma yang membentuk cara pandang kita. Jika teman-teman kita berbicara tentang kebohongan tertentu dengan meyakinkan, kita bisa jadi langsung mempercayainya. Contohnya, jika ada teman yang terus mengatakan, tidak ada gunanya belajar matematika, perlahan-lahan pernyataan itu akan mengakar dalam pikiran kita. Tanpa kita sadari, kita mulai merasionalisasi dan menerima kebohongan itu sebagai kebenaran. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh lingkungan terhadap kebiasaan berpikir kita. Di sisi lain, ketika kita berada di lingkungan yang positif dan mendukung, kita akan lebih terbuka untuk mendengar pandangan yang berbeda. Lingkungan yang sehat membantu kita untuk berpikir kritis dan mendorong kita untuk mempertimbangkan informasi dengan lebih dalam, yang sangat penting untuk menolak kebohongan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Chapter 3, Media dan Informasi yang kita konsumsi. Media memiliki pengaruh besar terhadap cara kita memahami kebenaran. Dengan banyaknya informasi yang kita akses setiap hari, dari berita hingga media sosial, kita harus berhati-hati. Ada banyak informasi yang mungkin tidak akurat atau hanya disajikan dari satu sisi. Misalnya, berita yang berkaitan dengan politik seringkali bisa jadi misleading, dan kadang membuat kita terjebak dalam sebuah narasi yang tidak seimbang. Jika kita terus-menerus dihadapkan pada narasi yang sama, sangat mungkin kita mulai mempercayainya. Apa yang tertulis atau diucapkan dalam media tidak selamanya benar, dan ada kalanya hanya merupakan opini yang disajikan sebagai fakta. Oleh karena itu, penting untuk melakukan verifikasi atas setiap informasi yang kita terima. Kita bisa memulai dengan mencari sumber yang berbeda, membandingkan informasi, dan tak segan untuk mengeksplorasi perspektif lain. Dengan cara ini, kita dapat membekali diri kita dengan pengetahuan yang lebih baik, sehingga terhindar dari kebohongan yang telah diulang-ulang dan mempengaruhi cara berpikir kita. Chapter 4, Strategi untuk Memerangi Kebohongan. Ada beberapa cara untuk melawan efek ilusi kebenaran. Pertama, lakukan riset sebelum mempercayai informasi yang diterima. Jangan buru-buru menerima begitu saja tanpa mempertimbangkan apapun. Kedua, ajak diskusi teman-teman kita tentang informasi yang kita dapatkan, sehingga kita bisa mendapatkan sudut pandang lain. Diskusi dapat membuka wawasan dan memungkinkan kita melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. Ketiga, tanamkan sikap skeptis dalam diri kita. Tanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Atau, apa sumbernya? Ketika kita mulai mempertanyakan, kita akan lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh. Memerangi kebohongan memerlukan usaha dan kesadaran. Dengan berusaha aktif untuk mengevaluasi informasi yang masuk, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam kebohongan yang menyesatkan yang mungkin timbul dari sikap pasif.
Chapter 5, Membangun Kesadaran dan Kritis. Penting untuk membangun kesadaran diri dan sikap kritis terhadap informasi yang kita terima. Kesadaran ini membantu kita untuk tidak mudah percaya dengan menerima informasi hanya berdasarkan kebiasaan. Proses ini seharusnya lebih berfokus pada logika dan bukti yang ada. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada bukti yang mendukung pernyataan tersebut? Apakah ini hanya pendapat pribadi atau mungkin adalah fakta yang telah diverifikasi? Dengan begitu, kita bisa mulai membedakan mana yang merupakan kebenaran dan mana yang hanyalah kebohongan dalam kemasan. Dalam perjalanan kita akan sering menemukan informasi yang mengundang keraguan. Dalam situasi seperti ini, sangat bijaksana untuk meluangkan waktu sejenak untuk merenung dan melakukan riset. Memahami segala sesuatu dengan lebih mendalam akan menjadikan kita lebih tangguh dalam menghadapi informasi yang keliru. Semakin rajin kita berlatih berpikir kritis, semakin kecil kemungkinan kita terjebak dalam kebohongan yang sudah sering kali diulang. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.